Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai muara dari segala pengajaran. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memperingatkan tentang adanya pengajar-pengajar sesat yang lebih suka berdebat tentang silsilah dan dongeng-dongeng yang tidak berujung. Di tengah kebingungan teologis itu, Paulus menarik garis yang sangat tegas tentang apa sebenarnya tujuan dari semua pengajaran, firman, dan peringatan yang diberikan di dalam gereja. Tujuannya bukanlah kepintaran berdebat, melainkan kasih. Saudara-saudara, namun kasih yang dimaksud Paulus bukanlah kasih yang dangkal. Kasih yang sejati harus bersumber dari 3 saluran penyaring di dalam diri kita. Kasih dimulai dari motivasi. Hati yang suci berarti hati yang telah dikuduskan oleh Allah dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Seringkali manusia mengasihi karena ingin dibalas atau agar terlihat baik. Namun pengajaran firman yang benar seharusnya mengubah hati kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain demi kebaikan mereka dan demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kepentingan diri sendiri. Hati nurani adalah kompas moral batiniah kita. Memiliki hati nurani yang murni berarti hidup dalam integritas. Antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan adalah sama. Sulit bagi kita untuk membagikan kasih jika di dalam batin kita ada rahasia dosa atau rasa bersalah yang tidak terselesaikan. Kasih yang sejati mengalir dengan bebas ketika hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara terkasih, kata asli untuk tulus ikhlas dalam bahasa Yunani adalah enipokritos, yang secara harafiah berarti tanpa topeng atau tidak munafik. Iman yang tulus tidak pura-pura menjadi suci di hari Minggu, tetapi hidup sembarangan di hari Senin. Kasih yang sejati lahir dari kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena kita tahu betapa Kristus mengasihi kita, maka kita tidak perlu memakai topeng untuk memikat orang lain. Kita cukup membagikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik hanya karena kita tahu banyak ayat Alkitab atau rajin beribadah. Namun 1 Timotius 1 ayat 5 mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan pertumbuhan rohani kita bukanlah seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, melainkan seberapa besar kasih yang kita hasilkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika pengetahuan Alkitab membuat kita menjadi sombong, suka menghakimi, atau cepat marah, maka kita telah meleset dari tujuan aslinya. Mari kita memeriksa diri apakah ibadah, saat teduh, dan pelayanan kita sudah membawakan kasih yang lahir dari hati yang bersih, integritas yang terjaga, dan iman yang tanpa kepura-puraan. Saudara-saudara, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada 4 poin mendalam yang menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama, tujuan akhir iman kita. Tujuan peringatan ialah kasih. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan doktrin
aturan gerejawi atau kesibukan pelayanan. Paulus menegaskan bahwa semua khotbah, pendalaman Alkitab, dan teguran atau peringatan hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu kasih. Jika pengetahuan Alkitab kita menjadi sombong, suka menghakimi, atau merasa lebih suci dari orang lain, maka kita telah meleset dari tujuan Tuhan. Pengetahuan rohani yang benar seharusnya membuat kita semakin lembut dan penuh kasih kepada orang lain. Poin yang kedua adalah sumber kasih, yaitu hati yang suci. Kasih yang Paulus maksud bukanlah sekedar perasaan suka, melainkan kasih yang mengalir dari hati yang telah disucikan oleh Allah. Hati yang suci adalah hati yang tidak memiliki agenda tersembunyi. Sering kita mengasihi karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan sesuatu kembali. Kasih yang sejati muncul ketika hati kita bersih dari motivasi egois. Poin yang ketiga pagi hari ini adalah pentingnya hati nurani yang murni. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hati nurani adalah suara batin yang menilai tindakan kita. Hati nurani yang murni berarti tidak ada ganjalan antara kita dengan Tuhan dan juga kepada sesama. Kita tidak bisa membagikan kasih Tuhan dengan efektif jika kita sendiri sedang menyimpan dosa tersembunyi atau kepahitan yang tidak terselesaikan. Integritas, keselarasan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan adalah saluran bagi kasih Tuhan. Poin yang keempat adalah bahaya iman yang memakai topeng atau iman yang tidak tulus ikhlas. Kata asli untuk tulus ikhlas adalah enipokritos, yang berarti tanpa kemunafikan atau tanpa topeng. Iman yang tulus tidak berpura-pura kuat saat sedang lemah atau berpura-pura suci saat sedang bergumul. Tuhan lebih menghargai kejujuran kita akan kelemahan kita daripada kepura-puraan akan kesalehan kita. Iman yang tuluslah yang memungkinkan kasih Tuhan nyata mengalir melalui hidup kita. Karena itu nats firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa kasih adalah buah sementara hati yang suci. Hati nurani yang murni dan iman yang tulus adalah akarnya. Jika akarnya sehat, buah kasih itu akan muncul secara alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Kita jujur akan kelemahan kita sehingga kita hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Lakukanlah yang terbaik, Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.